Ada dua nama untuk ular yang sedang kalian lihat ini, yaitu ular serigala, ular cicak, dan memiliki nama latin Lycodon subtinctus. Ular ini adalah spesialis pemakan cicak, seperti namanya yang paling beken yaitu ular cicak. Dalam banyak kasus ular ini sering mampir ke rumah kita dan hanya untuk berburu cicak saja, atau tokek, sebagai makanan utamanya. Tidak jarang ular ini digebukin warga gitu ya, karena sering dikira ular wuling. Hal itu wajar karena motif mereka sepintas sama, apalagi di kala malam hari. Orang selalu mengira bermotif belang seperti ini sangat berbisa, namun sebenarnya tidak. Dan tidak semua ular bermotif belang selalu jadi ancaman. Penting juga untuk kita tahu agar tidak salah terus-terusan, yang dampaknya akan berimbas pada spesies ular ini. Ular ini tidak berbahaya, dengan kata lain tidak memiliki bisa. Serangan yang mereka lakukan hanyalah mencoba mengintimidasi atau sebagai pertahanan diri saja, karena biasanya ular berbisa mematikan cenderung punya sifat kalem dan pemalu. Seperti ular wuling, dia akan menyembunyikan kepalanya jika bertemu manusia, atau ular kobra yang mencari momen tepat untuk lewat jika dirasa tidak ada manusia. Lalu satu pertanyaan, mengapa ular seperti ini malah cenderung lebih agresif? Sederhana saja, jika manusia punya finansial yang sangat bagus, punya passive income, nah, ketika dia spend money beberapa pun dan tidak bekerja selama mungkin, selama beberapa hari gitu ya, dia tidak terlalu merasa worry. Berbeda dengan seorang ekonomi di bawah, selalu ada istilah jika hari ini saya libur, saya makan dari mana. Sehingga secara ekstrim kita akan bekerja lebih keras lagi dibandingkan seorang rich man. Begitulah kira-kira guys. Inilah mengapa ular serigala atau ular cicak sangat agresif. Mereka sangat memprotek diri mereka, namun betapapun agresifnya, hewan tetap bisa dijinakkan. Tergantung yang ngehandle, apakah dia tipe penyayang atau tipe nggak sabaran. Karena sekelas king cobra pun bisa dijinakkan, seperti garaga miliknya Panji Petualang. Sama-sama bercorak belang, ular dalam genus Lycodon sering disamakan dengan ular dalam genus Bungarus. Padahal memiliki perbedaan mencolok dari tingkatan taksonomi hingga ciri tubuh. Kesamaan antara kedua jenis ular ini merupakan bentuk evolusi konvergen untuk berburu dan bertahan dari pemangsa. Untuk jenis Lycodon berada dalam suku Colbridae, yaitu memiliki ciri mempunyai bentuk tubuh yang ramping dan ukuran dewasa bisa mencapai 90 cm. Ular ini mempunyai motif hitam putih berbentuk cincin yang bisa berjumlah hingga 25 cincin. Dan terkadang warna putih berbentuk cincin itu menembus bagian perutnya. Nah, semakin dewasa warna cincin-cincin tersebut akan semakin memudar, terutama dari bagian tengah badan hingga bagian ekor. Terdapat 64 spesies dalam genus ini, dengan spesies terbesar yaitu ular serigala Melayu atau Lycodon subtinctus, yang memiliki panjang 90 cm. Dia itu tidak berbisa dan memiliki susunan gigi berjenis Aglipa, yang bergigi taring rata tanpa kelenjar dan taring bisa memangsa kadal kecil dengan cara membelit. Ular di bawah jenis Bungarus berada dalam suku Elypidae, memiliki ciri antara lain panjang tubuh berkisar antara 1 sampai 1,5 meter, termasuk ekor. Pernah juga ditemukan spesimen dengan panjang mencapai 2 meter. Spesies terbesar adalah ular welang atau Bungarus fasciatus yang panjangnya dapat mencapai 2,1 meter. Sebagian besar spesies ini memiliki sisik tubuh yang halus dan mengkilap dengan pewarnaan gelap, terang, atau kombinasi dari keduanya, serta badan segitiga. Terdapat 15 spesies di bawah jenis ini, memiliki taring bisa dan kelenjar bisa tingkat tinggi dengan kandungan neurotoksin, metotoksin, dan hemotoksin. Berikut adalah tabel yang membedakan antara jenis Bungarus dan Lycodon. Akan tetapi, saya selaku admin tidak menyarankan kalian untuk menangkap ular ini di alam liar, karena takutnya mengalami salah identifikasi. Dikarenakan masih banyak orang yang merasa terkecoh dengan perbedaan ular ini ya.
Selain itu juga membebaskan ular-ular di alam liar justru lebih baik daripada kita memeliharanya, kecuali hasil breeding atau hasil ternakan. Dan biarkan yang ada di alam liar mereka hidup dengan damai tanpa gangguan dari manusia. Jagalah selalu flora dan fauna kita agar di kemudian hari anak cucu kita bisa menyaksikan keberadaan mereka. Entah itu sebagai legasi, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berguna di masa depan.